Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aina Tarigan dengan NPM 1802040066. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang BIPA dengan materi aspek-aspek dalam pembelajaran BIPA. Seperti yang kita ketahui, ada dua aspek dalam pembelajaran BIPA yang harus kita ketahui, yaitu aspek instruksional dan aspek non-instruksional. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah aspek instruksional. Aspek instruksional berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran secara langsung di dalam kelas. Aspek instruksional terdiri dari A. Pembelajar. Pembelajar adalah orang yang belajar dalam pembelajaran BIPA. Pembelajar adalah orang yang belum dapat berbahasa Indonesia. Dalam pembelajaran, pembelajar adalah subjek pembelajar dengan notensi dan keunikannya, karena setiap pembelajar akan memiliki staf, sikap, dan cara yang berbeda-beda. B. Pengajar. Pengajar BIPA adalah model bagi pembelajar. Mereka mampu berbahasa Indonesia dan menjadi model dalam berbahasa Indonesia. Peran pengajar BIPA adalah sebagai organisator, konselor, motivator, observer, dan sumber pengetahuan serta penentuan arah pembelajaran. C. Tujuan pembelajaran. Aspek utama dalam pembelajaran adalah tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran akan menjadi acuan bagi aspek lainnya yang telah disiapkan. D. Perangkat pembelajaran. Hal yang harus disiapkan dalam pembelajaran BIPA adalah perangkat pembelajaran, karena kesiapan perangkat pembelajaran akan mendukung kesuksesan dalam pembelajaran BIPA. Perangkat pembelajaran terdiri dari silabus dan RPP. E. Bahan ajar atau materi. Materi yang dibelajarkan adalah materi yang sesuai dengan kebutuhan pembelajar. Bahan ajar yang otentik akan sangat berguna bagi pembelajar dan lebih bermakna. F. Metode dan strategi. Pembelajaran BIPA adalah pembelajar dewasa. Pilihan metode dan strategi mengajar untuk mereka harus dipilih secara baik dan sesuai dengan kebutuhan dan karakter pembelajarnya. G. Media pembelajaran. Kehadiran media sangat mendukung strategi pembelajaran. Strategi mengajar akan mempermudah pembelajar untuk memahami materi yang ada. Media pembelajaran BIPA dapat dikreatifkan dari media visual hingga multimedia sesuai dengan kreativitas pengajarnya. H. Evaluasi. Evaluasi dalam pembelajaran BIPA tidak semata-mata untuk mengukur hasil belajar. Evaluasi menjadi media untuk melihat perkembangan kemampuan pembelajaran selama pembelajaran BIPA. I. Persiapan dan pengelolaan kelas. Pembelajaran akan berhasil jika persiapannya dilakukan dengan baik dan matang, termasuk persiapan kelas. Kelas yang baik adalah kelas yang hidup, penuh suasana gembira, bersemangat, dan kondusif. Yang kedua adalah aspek non-instruksional. Aspek non-instruksional berkaitan dengan pembelajaran BIPA namun tidak secara langsung di dalam kelas. Aspek non-instruksional terdiri dari A. Analisis kebutuhan pembelajar. Analisis akan kebutuhan mahasiswa merupakan bagian yang dapat dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Hal ini meliputi kebutuhan apapun, termasuk menggali informasi latar belakang pembelajarannya guna persiapan program pembelajaran dan pengajarnya. B. Sarana prasarana kelas. Sarana dan prasarana kelas untuk pembelajaran BIPA hendaknya dipenuhi sesuai kebutuhan pembelajar untuk belajar secara nyaman. C. Suasana kelas.
Suasana kelas yang baik dalam pembelajaran BIPA adalah suasana kelas yang dapat mendekatkan dan membangun komunikasi efektif antara pembelajar dengan pengajar maupun antara pembelajar itu sendiri. D. Lingkungan belajar. Peran lingkungan sangat besar dalam menunjang keberhasilan pembelajaran BIPA. Bermula dari lingkungan kelas, pergaulan, dan tempat tinggal pembelajar. Hal ini berkaitan dengan pengupayaan pajanan atau exposure dan kewacanaan atau discourses untuk pembelajaran dalam situasi pemakaian bahasa Indonesia yang sesungguhnya. Motivasi. Faktor motivasi pembelajar dalam belajar bahasa Indonesia merupakan salah satu kunci keberhasilan pembelajaran BIPA. Motivasi ini yang membuat pembelajar secara cepat menyerap materi pembelajaran dan menggunakannya dalam kehidupan keseharian. Baiklah, sekian pembelajaran BIPA yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.